Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 84. Oke lah, gak usah banyak mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Penjelasan dari Zhenny telah membuat Xiaoyan dan juga yang lainnya menjadi tercerahkan, dan mereka merasa semakin kagum terhadap dunia ajaib ini. Di sisi lain, 12 jenderal perang dan juga Xiaozan sekarang sudah dimasukkan ke dalam domain dari raungan hitam yang agung yang berada di dalam perisai merah hitam. Xiaoyan melihat pada Zhenny dan kemudian dia bertanya, apakah benar-benar tidak mungkin untuk membobolnya dari luar dan kemudian menyelamatkan Xiaozan yang berada di dalam dunia perisai hitam merah. Zhenny mengerutkan keningnya yang kemudian dia menimpali. Jika di dalam tempat ini kita memiliki kekuasaan yang absolut, domain mungkin bisa dihancurkan dari luar. Namun jika tidak, domain itu hanya bisa dihancurkan dari dalam. Le Shaolong lalu bertanya, terus bagaimana caranya kita masuk ke dalam domain itu? Zhenny pun kembali mengatakan, kecuali raungan hitam yang agung bersedia dan memberikan izin, maka tidak seorang pun bisa masuk ke dalam domain miliknya. Xiaoyan pun cukup kecewa dengan jawaban seperti yang kemudian dia mengatakan, namun apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Xiaozan. Saudara-saudaraku, ikuti aku. Kita tidak hanya bisa diam berdiri dan menyaksikan Xiaozan dalam bahaya. Tanpa ragu lagi, Xiaoyan langsung menggenggam pedang berat kuno api surgawi yang kemudian dia melambaikan tangannya, mengeluarkan 5 pil Huantian dan meminumnya secara bersama-sama sebelum akhirnya dia memimpin Le Shaolong dan juga yang lainnya untuk maju demi melakukan penyerangan pada raungan hitam yang agung dan juga menyelamatkan Xiaozan. Apapun yang terjadi, Xiaoyan harus bisa menerobos masuk ke dalam domain milik raungan hitam yang agung. Ketika sosok-sosok dari kelompok Xiaoyan sudah bergegas mendekati perisai merah hitam, kecemasan telah muncul di dalam hati mereka yang ternyata itu berasal dari perisai merah hitam ini, membuat Xiaoyan dan juga yang lain merasa sedikit tidak berdaya. Zhenny sendiri sekarang telah langsung mengambil posisi duduk bersila, menghela nafas dan kemudian dia membentuk sebuah segel dengan cepat menggunakan Douqi untuk mengendalikan 12 jenderal yang ada di dalam dunia perisai merah hitam. Kali ini Xiaoyan dan juga anggota kelompoknya sudah tiba di depan perisai merah hitam. Mereka dengan ganas memberikan serangan secara gila-gilaan dan memborbardir perisai tersebut dari luar. Wajah dari kelompok Xiaoyan langsung dipenuhi oleh keringat kecemasan. Douqi mereka telah dilepaskan tanpa henti, berharap bisa membobol domain dari perisai merah hitam ini dari luar. Kita berpindah ke tempat dari Xiaozan berada. Dia yang sudah ada di dalam domain perisai merah hitam ini tidak lain merupakan gurun pasir hitam dengan langit merah. Wajah dari Xiaozan menderita kesakitan yang luar biasa, dan di dalam domainnya ini sendiri, raungan hitam yang agung tertawa menggelegar. Kekuatan cahaya merah meningkat dari tubuhnya. Dia pun melancarkan serangan habis-habisan kepada tubuh dari Xiaozan. Dan di dalam domainnya ini tidak ada tempat bagi Xiaozan untuk bersembunyi atau berlindung. Mendapatkan serangan dari sinar cahaya merah yang dipancarkan oleh raungan hitam yang agung membuat sirkulasi Douqi di dalam tubuh Xiaozan menjadi sangat lambat dan seolah-olah dia terjebak di sebuah tempat yang sangat berbahaya yang tidak diketahui apakah dia akan bisa berhasil lolos hidup atau mati. Kali ini Xiaozan telah mengeluarkan energi dari dalam tubuhnya yang kemudian berubah menjadi sebuah perisai emas untuk melindunginya. Meskipun tidak banyak berarti, cairan merah kini terus menyembur keluar dari dalam tubuh Xiaozan karena dia sudah terluka parah oleh berbagai serangan sinar-sinar cahaya merah dari sang raungan hitam agung. Tubuh dari Xiaozan kali ini rasa-rasanya sudah sangat lemah dan kemudian Xiaozan berteriak dengan penuh amarah, raungan hitam yang agung, aku pasti akan membalas perbuatanmu kali ini. Lambat laun, kesadaran dari seorang Xiaozan mulai kabur dan pikirannya kini telah menjadi sedikit linglung. Dia pun memejamkan matanya
dan kemudian mulai menggelengkan kepala beberapa kali sambil menggigit bibirnya sendiri, berusaha keras untuk tetap tersadar supaya tidak pingsan. 12 jenderal perang milik Zeni kali ini juga harus menahan dampak dari serangan sinar-sinar cahaya merah, membuat mereka merasakan tekanan yang luar biasa, namun masih tidak menyerah untuk bisa mendekati raungan hitam yang agung yang saat ini jaraknya sudah berada dalam 300 meter di depan sana. Kekuatan mata merah raksasa yang ada di langit ketika berada di dalam domain ini telah diperkuat berkali-kali lipat, dan kemudian sinar cahaya merah melesat keluar dari dalamnya menghantam perisai hijau yang digunakan para jenderal perang untuk melindungi tubuhnya sendiri. Hal ini langsung membuat sinar cahaya hijau dari tubuh para jenderal perang itu langsung meredup. Di saat yang bersamaan, amarah luar biasa juga terus mengikis esensi kehidupan mereka, menyebabkan baju sirahnya yang juga berwarna hijau cahayanya meredup dan hampir saja padam. Xiao Zhan ketika menyaksikan adegan seperti ini telah diliputi sebuah kekecewaan di dalam hatinya yang kemudian dia mengatakan, sepertinya 12 jenderal perang itu juga tidak mampu mencapai raungan hitam yang agung. Ketika melihat bahwa Xiao Zhan dan juga 12 jenderal perang tidak berdaya di dalam domain miliknya, membuat wajah raungan hitam yang agung dipenuhi kegembiraan yang luar biasa. Sedangkan Zeni yang ada di luar sana ini telah langsung memuntahkan cairan merah, dan kemudian dia tersenyum di wajahnya. Pada akhirnya perisai hijau milik 12 jenderal perang tidak mampu bertahan yang kemudian hancur berkeping-keping, berubah menjadi bintik-bintik cahaya hijau yang langsung melayang di udara. Tidak lama kemudian, para tubuh dari jenderal perang kali ini juga langsung berubah menjadi sinar-sinar cahaya hijau yang kemudian bersatu membentuk tombak perang berwarna hijau yang sangat besar. Yang tidak lama, tombak itu pun langsung memancarkan sinar cahaya hijau dan kemudian melesat dengan sangat cepat menuju raungan hitam yang agung di depan sana. Ini adalah serangan pamungkas dari Zeni, dan siapa yang akan memenangkan pertarungan ditentukan dalam satu serangan ini. Pergerakan dari tombak hijau raksasa sangat cepat, ganas, akurat, dan juga tepat waktu. Bahkan raungan hitam yang agung tidak bisa memprediksi pergerakan dari tombak hijau raksasa itu. Dan kali ini pandangan mata raungan hitam yang agung telah menyaksikan tombak mendekat pada dirinya dengan kecepatan tinggi yang membuat raut wajahnya menjadi memerah. Sementara pandangan mata Xiao Zhan menyaksikan adegan seperti ini langsung berbinar. Pikiran yang linglung tiba-tiba saja menjadi jernih, dan kemudian dia terfokus pada jalan pertempuran kembali. Xiao Zhan tiba-tiba saja mengatakan teknik Dao yang sangat dahsyat dengan kecepatan yang sungguh menakutkan. Ketika kecepatannya mencapai puncak, ia bisa melampaui waktu, dan ini benar-benar nyata. Raungan hitam yang agung kemudian mengeluarkan kabut hitam yang berubah menjadi sebuah perisai hitam untuk menahan pergerakan dari tombak hijau raksasa, dan akhirnya diar, perisai hitam bisa ditembus dengan sangat mudah. Lalu tombak hijau raksasa ini langsung menembus tubuh dari raungan hitam yang agung, membuatnya langsung berteriak penuh dengan kesakitan. Ketika menancap di tubuh raungan hitam yang agung ini, tombak hijau itu juga memancarkan sinar-sinar cahaya hijau yang luar biasa. Tidak lama kemudian, sebuah roda raksasa tiba-tiba saja muncul di belakang tubuh raungan hitam yang agung. Dan sebenarnya itu adalah roda kehidupan dari raungan hitam yang agung ini. Setiap orang yang terlahir ke dunia, mereka akan memiliki sebuah roda kehidupannya masing-masing yang menentukan kapan dia hidup dan kapan dia harus mati. Dan kali ini akibat tombak hijau raksasa, roda kehidupan dari raungan hitam yang agung telah dimunculkan. Pada akhirnya tombak hijau kini telah langsung menembus tubuh raungan hitam yang agung dan kemudian menyerang roda kehidupan yang ada di belakangnya. Retakan dengan cepat menyebar pada roda kehidupan ini, dan apabila roda kehidupannya hancur, maka
raungan hitam yang agung juga akan mati. Pada saat retakan meluas pada roda kehidupan, tubuh raungan hitam yang agung kini juga telah menjadi menua dengan kecepatan yang bisa disaksikan dengan mata telanjang. Tubuhnya yang pada awalnya kekar dan juga besar, pada saat ini langsung menyusut. Bahkan kulitnya juga langsung berubah menjadi keriput. Punggungnya langsung membungkuk, benar-benar seperti orang tua. Perubahan drastis yang terjadi pada raungan hitam yang agung ini telah membuat seorang Xiaozan sangat terkejut. Sementara raungan hitam yang agung sendiri tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya tombak hijau itu akan memiliki kekuatan yang sangat menakjubkan. Dan sekarang vitalitas di dalam tubuh raungan hitam yang agung telah dengan cepat terkuras. Ini adalah waktu pertama kali bagi dirinya merasakan kematian sudah sangat dekat. Tidak lama kemudian, raungan hitam yang agung melambaikan telapak tangannya untuk mengendalikan mata merah raksasa yang ada di langit. Yang kemudian kekuatan merah langsung terpancar, dan hal itu mengenai tubuh raungan hitam yang agung untuk sedikit mengeluarkan sinar cahaya hijau dari dalam tubuhnya. Dengan keluarnya sedikit sinar cahaya hijau ini, wajah tua dari raungan hitam yang agung menjadi sedikit lebih muda. Meskipun begitu, dia merasa sangat senang karena pada akhirnya apabila dia benar-benar bisa mengeluarkan seluruh sinar cahaya hijau yang ada di dalam tubuhnya, maka kekuatannya akan pulih seperti sebelumnya. Dan ini hanya masalah waktu saja. Apakah raungan hitam yang agung akan menang melawan sinar cahaya hijau yang telah menerobos ke dalam tubuhnya, ataukah dia yang akan tumbang? Raungan hitam yang agung tidak mempedulikan Xiaozan lagi, dan dia terfokus untuk mengeluarkan sinar cahaya hijau dari dalam tubuhnya itu. Adegan ini telah memberikan kesempatan bagi Xiaozan untuk mengatur nafas dan juga memulihkan sedikit tenaganya. Xiaozan kali ini telah mengumpulkan seluruh dokinya dan dia bersiap untuk melepaskan kekuatan penuh untuk bisa langsung mengalahkan raungan hitam yang agung itu. Tiba-tiba saja seberkas cahaya hijau ini langsung melayang di hadapan Xiaozan dan kemudian membentuk sebuah tulisan, "Robeklah ruang dengan segenap kekuatanmu di hadapan roda kehidupan." Xiaozan hanya mengurutkan keningnya, namun dia sangat yakin bahwa tulisan ini adalah pesan yang dikirimkan oleh Zhenny. Xiaozan kemudian kembali mengumpulkan sisa kekuatannya dan secepat kilat dia bergegas untuk menuju ke tempat raungan hitam yang agung. Xiaozan melompat ke udara, mengepalkan kedua tinju, dan kemudian pung, melepaskan aura yang tidak terkalahkan. Tinju raksasa kali ini telah langsung melesat ke arah raungan hitam yang agung. Menyaksikan hal seperti itu membuat raungan hitam yang agung menjadi terkejut, dan dia tidak bisa sepenuhnya melawan kekuatan tinju dari seorang Xiaozan. Namun raungan hitam yang agung juga telah mengirimkan satu tinju untuk langsung bertabrakan dengan tinju milik Xiaozan yang pada akhirnya boom, ledakan yang sangat besar pun terjadi. Dan tiba-tiba saja Xiaozan kini telah mengubah tinjunya menjadi sebuah cakar, lalu mencabik-cabik ruang yang ada di hadapan raungan hitam yang agung, sehingga dia bisa menciptakan sebuah retakan kecil dari ruang angkasa di dalam domain ini. Raungan hitam yang agung yang telah marah kembali melepaskan tinju ke arah Xiaozan. Karena Xiaozan sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi, dia pun mengubah doki yang ada di dalam tubuhnya menjadi armor emas yang sangat tebal. Dan kemudian dar, tinjuan dari raungan hitam yang agung kini menabrak tubuh dari Xiaozan, membuatnya langsung terpental jauh. Pandangan mata raungan hitam yang agung kemudian melihat pada retakan kecil yang muncul di dalam domainnya ini, dan membuat perasaan gelisah tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Tidak lama kemudian, sebuah sinar cahaya hijau menembus ke dalam domain ini melalui celah kecil yang baru dibuat oleh Xiaozan tersebut. Di hadapan sinar cahaya hijau yang kecil, domain milik seorang raungan hitam yang agung menjadi setipis tisu dan bisa terkoyak dengan sangat mudah.
Ketakutan telah muncul di dalam hatinya dan kemudian dia berkata, cahaya hijau itu sebenarnya adalah cincin impian abadi milik Zeni. Dan benar saja, itu memanglah pedang milik Zeni yang telah menerobos masuk ke dalam domain milik raungan hitam yang agung ini. Pada akhirnya, pedang milik Zeni yang berbentuk seperti bulan sabit kini telah langsung melesat dan menabrak mata merah raksasa yang ada di langit, menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tubuh dari raungan hitam yang agung kali ini juga telah terdampak. Dia meraung-raung, merasakan kesakitan yang luar biasa, dan dia sudah terluka parah, berguling-guling di tanah sambil memegangi dahinya. Karena sebenarnya mata merah raksasa yang muncul di langit itu juga terhubung dengan dahinya saat ini. Dengan hancurnya mata merah raksasa, maka raungan hitam yang agung juga telah menderita serangan balik. Rasa sakit yang hebat ini membuat raungan hitam yang agung tidak berdaya untuk melawan energi hijau yang telah menerpa di dalam tubuhnya. Hanya dalam waktu yang cukup singkat, tubuh raungan hitam yang agung kini telah layu dan mengering seperti kayu bakar. Zeni memanfaatkan momentum ini untuk langsung berteriak, "Selamatkan Xiaozan dan serang roda batu dengan segenap kekuatan kalian. Itu adalah roda kehidupan dari raungan hitam yang agung." Mendengarkan kata-kata seperti itu, Zhou Yan dan juga yang lainnya tidak menunda waktu. Mereka bergegas menuju roda kehidupan dan kemudian menyerang dengan segenap kekuatan. Pada akhirnya, krak! Roda kehidupan milik raungan hitam yang agung kini telah langsung pecah dan juga hancur lebur. Domain yang dia ciptakan juga menghilang. Mata raungan hitam yang agung kali ini penuh dengan ketidakpercayaan, dan dia sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi. Pada akhirnya terbaring di atas tanah dan vitalitas di dalam tubuhnya juga telah padam. Dengan kata lain, raungan hitam yang agung kali ini telah meninggoy. Zhou Yan kemudian memberikan instruksi, "Semuanya pulihkan diri di dalam tempat ini dan kita tunggu hingga masa melemahnya Pil Huantian berlalu." Pandangan mata Zhou Yan setelah mengatakan hal seperti itu langsung melihat ke arah Zeni, seolah merasakan sebuah kekhawatiran dari seorang Zhou Yan membuat Zeni terlihat cukup malu. Pandangan mata dari bayangan ungu melihat ke arah Zeni juga yang kemudian dia berkata, "Kakak Zeni, kau benar-benar luar biasa." Xiaozan juga mengatakan, "Aku tidak pernah menyangka bahwa sebenarnya Nona muda akan begitu heroik dan tidak membiarkan laki-laki manapun mendapatkan semua kemuliaan." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Xiaozan berbaring telentang di atas tanah, menghirup udara segar dari hutan belantara ini, dan kemudian dia pun merasa cukup lega karena pada akhirnya masih bisa bertahan hidup. Feng Bao juga telah memberikan pujian. Nona muda benar-benar telah menyembunyikan kemampuan aslinya dan dia tidak pernah bertindak kecuali terpaksa. Tapi ketika dia bertindak, semua orang akan dibuat takjub. Zeni yang dipuja-puji seperti itu masih bersikap biasa dan kemudian dia dengan cepat mengganti topik pembicaraan. "Kalian semuanya ini banyak omong. Apakah kalian tidak ingin melihat harta rampasan apa yang akan kalian dapatkan di dalam pertarungan yang cukup menyesakkan ini?" Begitu mendengarkan kata-kata dari seorang Zeni, Zhou Yan dan juga yang lainnya pun melihat pada tubuh raungan hitam yang agung yang telah tergeletak di atas tanah. Tubuhnya itu sendiri adalah sebuah harta karun karena dia merupakan binatang iblis yang telah mencapai bintang 6 Dodi. Xiaozan segera bangkit dari tidurnya yang kemudian dia berjalan mendekati raungan hitam yang agung. Hal ini pun diikuti oleh Zhou Yan. Dia kemudian dengan cepat melakukan pemeriksaan berulang kali sambil menghela nafas. Akibat hilangnya roda kehidupan, esensi dari raungan hitam yang agung juga telah menghilang. Kesedihan telah muncul di wajah dari Zhou Yan. Begitu juga dengan Xiaozan. Bagaimanapun esensi seperti ini sangat dibutuhkan Zhou Yan sebagai seorang alkemis, tapi menghilang seperti itu benar-benar sebuah kerugian.
Meskipun makhluk ini sudah tidak memiliki esensi, tapi kulit di tubuhnya adalah harta lain yang bisa digunakan untuk membuat baju sirah yang sangat tebal dan tidak bisa ditembus dengan sembarang senjata. Kerangka tubuhnya juga sangat keras, hal itu bisa ditempa untuk dijadikan sebuah senjata yang luar biasa. Inti dari binatang iblisnya juga masih ada. Shou-Yan mengambil hal ini karena dia sangat membutuhkan inti binatang iblis dari bintang 6 Dodi yang merupakan bahan berkualitas tinggi, membuat raut wajah Shou-Yan dipenuhi sebuah kegembiraan. Sementara Shou-Yan kali ini, raut wajahnya sedikit merasa tidak puas, seolah-olah ada sesuatu yang hilang. Xiaozhan tiba-tiba saja menggerutu, sialan. Raungan hitam yang agung adalah penjaga terkuat dari ketiganya. Tapi kenapa dia yang lebih miskin daripada dua sebelumnya? Teringat dengan kata-kata dari seorang Xiaozhan, membuat Shou-Yan menyadari mungkin ada harta lain yang telah tertinggal oleh raungan hitam yang agung ini. Kemudian hal itu membuat kelompok dari Shou-Yan mencoba menjelajahi benteng hitam raksasa, tempat tinggal sang raungan hitam yang agung. Mungkinkah mereka bisa menemukan harta berharga di dalam tempat itu? Namun ternyata hasilnya juga tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Shou-Yan. Pada akhirnya Shou-Yan pun hanya bisa mengatakan, baiklah, semua harta di bawah langit itu diperoleh oleh mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, dan panen kita kali ini sudah bisa dianggap cukup. Jadi janganlah kita merasa tidak puas. Namun Xiaozhan masih tetap tidak terima. Mereka bertarung sampai hampir mati, tapi harta yang didapat tidak sebanding dengan pengorbanan mereka. Membuat Xiaozhan marah, yang kemudian dia menendang batu besar yang ada di sebelahnya hingga membuat batu itu terbang jauh. Sebenarnya kelompok dari Shou-Yan juga cukup emosi karena harta mereka dapatkan memang tidak sebanding dengan tingkat bahayanya, tapi mereka tidak bisa mengungkapkan emosi seperti seorang Xiaozhan. Tiba-tiba saja alis dari Shou-Yan berkerut, yang kemudian dia berkata, sepertinya kita telah mencapai ujung dari alam ilusi, tapi kenapa hingga saat ini kita belum merasakan adanya api surgawi dan juga segel roh? Setelah berkata seperti ini, tubuh dari Shou-Yan pun melayang ke udara dan dia melepaskan kekuatan jiwanya untuk menyelusuri seluruh tempat ini. Shou-Yan hanya bisa mengerutkan keningnya ketika dia tetap tidak bisa merasakan keberadaan dari api surgawi dan juga segel roh. Ada satu hal yang tidak disadari oleh Shou-Yan, karena kali ini di atas langit, tepatnya di balik awan, ada sebuah simbol samar yang muncul dari banyaknya kabut-kabut merah yang telah ditinggalkan oleh sang raungan hitam yang agung. Dan kemudian simbol itu bersatu dengan awan di langit. Shou-Yan yang masih mengeluarkan kekuatan jiwanya pada saat ini berkata kepada dirinya sendiri, lumut Lingyin adalah tanaman simbiosis yang tumbuh dari segel roh. Karena kita telah memanen begitu banyak lumut Lingyin sebelumnya, ini membuktikan bahwa pasti ada segel roh di dalam tempat ini. Shan Lao juga mengatakan bahwa dia merasakan keberadaan dari api surgawi. Jadi tidak mungkin dia berbohong. Api surgawi pasti ada di dalam tempat ini juga. Tapi kenapa aku tidak bisa merasakan fluktuasinya sama sekali? Kenapa hal ini bisa terjadi? Mungkinkah aku telah melewatkan sesuatu? Shou-Yan benar-benar kebingungan untuk saat ini. Setelah berpikir sejenak, Shou-Yan kembali berkata, daripada aku memikirkannya, lebih baik aku mencarinya. Dan mungkin aku akan mendapatkan keberuntungan untuk menemukan suatu petunjuk. Tanpa ragu lagi, Shou-Yan langsung mengajak anggota kelompoknya untuk melakukan pencarian di area yang sangat luas ini secara acak. Mereka telah menyusuri setiap bagian hutan, puncak pegunungan, bagian dalam tebing, dan juga tempat-tempat yang lainnya. Setelah beberapa saat melakukan pencarian, dengan hasil yang sia-sia, membuat Shou-Yan telah kehilangan kesabaran. Seperti sebelumnya, yang kemudian sebuah rasa cemas, kini telah merasuk ke dalam hatinya. Xiaozhan kini telah menatap kekecewaan yang terpancar di wajah Shou-Yan, dan hatinya juga merasa frustasi karena tidak berdaya
untuk bisa memberikan bantuan terhadap Xiaoyan ini. Karena kesal, Xiaozan pada akhirnya kembali menendang batu yang ada di sebelahnya, dan itu tanpa sengaja melewati depan Feng Bao dan membuyarkan lamunan dari Feng Bao. Melihat batu yang telah ditendang oleh seorang Xiaozan membuat Feng Bao merasakan sesuatu yang cukup familiar, dan kemudian dia mengingat-ingat lalu mengatakan, "Hei, bukankah itu adalah batu yang tadi ditendang oleh Xiaozan? Tapi kenapa saat ini dia menendang batu yang sama? Xiaozan, kau benar-benar memiliki sebuah ikatan dengan batu itu. Aku rasa sebaiknya kau mengambil batu tersebut dan kemudian simpan sebagai kenangan baik-baik." Zhenny menimpali perkataan dari Feng Bao. Itu sebenarnya bukan hubungan, tapi lebih seperti sebuah permusuhan. Baru saja Zhenny mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja sebuah warna aneh muncul di langit dengan riak keemasan, dan itu dengan cepat memisahkan diri dari dalam awan tebal. Kobaran api keemasan terus-menerus menyembur dari cakrawala, disertai dengan suara petir yang tidak ada hentinya. Dan itu kemudian berulang kali menghantam posisi dari Xiaozan, menyebabkan raut wajah Xiaozan berubah secara drastis. Xiaozan pun langsung menoleh ke arah langit, yang kemudian dia berkata, "Tempat macam apa ini? Aku benar-benar disambar petir hanya karena menendang sebuah batu." Sebenarnya sambaran petir itu tidak ada hubungannya dengan Xiaozan yang menendang batu, melainkan posisi berdiri dari Xiaozan tepat berada di atas pintu gerbang dari alam rahasia yang akan terbuka setelah ketiga penjaga alam ilusi ini dikalahkan. Sambaran petir terus-menerus menyambar di tempat yang sama dan membuat Xiaozan kini harus menghindar. Setelah terkena sambaran petir itu, tanah tempat Xiaozan berdiri sebelumnya langsung diledakkan dan berubah menjadi sebuah celah yang besar, lalu memperlihatkan sebuah tangga batu yang berwarna biru berkelok-kelok menuju bagian bawah tanah. Xiaoyan kemudian mengatakan, "Tempat apa itu sebenarnya?" Kewaspadaan telah memenuhi pandangan mata dari Xiaoyan. Zhenny, raut wajahnya langsung terlihat gembira, dan dia berkata, "Mungkin api surgawi atau segel roh ada di bawah sana. Kita telah mencari di area yang luas dari alam ilusi ini, namun tidak menemukan apapun. Dan tempat itu adalah satu-satunya harapan kita saat ini." Le Shaolong juga menimpali, tempat itu juga bisa menjadi jalan keluar dari alam ilusi. Begini, tidak ada jalan keluar sama sekali dalam radius puluhan ribu mil dari tempat ini. Dan tentu saja aku juga berharap bahwa di dalam sana ada seperti apa yang dikatakan oleh nona muda. Mendengarkan kata-kata Le Shaolong dan juga Zhenny, pandangan mata dari Xiaoyan terlihat cukup senang ketika dia memandang pada tangga yang mengarah ke bawah tanah. Setelah membuat pertimbangan, Xiaoyan akhirnya mengatakan, "Mari kita lakukan pemeriksaan dengan hati-hati dan kita turun ke bawah sana untuk melihat-lihat terlebih dahulu." Setelah berkata seperti itu, Xiaoyan pun mengaktifkan kekuatan jiwanya dan dia perlahan menuruni anak tangga yang terbuat dari batu biru ini. Ternyata bagian dalam dari anak tangga ini adalah sebuah lorong yang cukup panjang dengan nyala api merah samar di bagian dindingnya. Tepat di depan sana, tiba-tiba saja Xiaoyan telah mampu melihat adanya garis-garis cahaya perak yang membuat Xiaoyan tidak tahu apa itu sebenarnya. Namun Xiaoyan juga telah menemukan bahwa di depan sana ada sebuah pintu gerbang cahaya yang memancarkan aura kuat, membuat jantung dari Xiaoyan langsung berdebar kencang. Mungkinkah itu adalah gerbang jalan keluar dari alam ilusi seperti apa yang disebutkan oleh Le Shaolong? Namun, jika itu adalah jalan keluar, kenapa harus memiliki aura yang sangat kuat seperti itu? Lagi pula, apa sebenarnya cahaya perak yang berada di depan gerbang tersebut? Semakin lama kelompok dari Xiaoyan semakin mendekati cahaya perak, dan mereka juga telah meningkatkan kewaspadaan di dalam tempat ini. Tiba-tiba saja sayap tulang kini telah secara otomatis muncul di punggung dari Xiaoyan dan mengeluarkan suara mendengung seolah-olah bereaksi terhadap cahaya perak yang ada di depan sana. Hal ini membuat sayap tulang langsung mengepak dan tubuh dari Xiaoyan bergerak dengan sangat cepat mendekati cahaya perak itu, membuat Xiaoyan cukup bingung dan juga tercengang.
Bahkan Zenny dan juga yang lainnya kali ini menatap dengan heran kenapa tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan sayap tulangnya dan bergerak dengan sangat cepat menuju cahaya perak. Setelah mendekat pada cahaya tersebut, Xiaoyan pun cukup terkejut yang kemudian dia berkata, tekanan ini setidaknya berasal dari seseorang yang telah mencapai bintang 8 Dodi. Sebenarnya apa cahaya perak itu? Xiaoyan kemudian merasakan sebuah ketidaknyamanan dan dia juga telah merasakan adanya perubahan yang aneh. Sinar-sinar dari cahaya perak kini telah langsung menyerbu tubuhnya dan mengalir masuk, bergabung dengan sayap tulang yang ada di punggung milik Xiaoyan. Xiaoyan kemudian berkata, sepertinya cahaya perak ini memiliki efek yang baik dalam menempa tubuh. Sebenarnya apa ini? Mungkinkah segel roh? Tapi rasanya tidak seperti itu. Namun cahaya perak ini sepertinya tidak memiliki efek negatif apapun pada tubuhku. Pandangan mata Xiaoyan dan juga anggota kelompok yang lainnya langsung melihat pada tempat yang besar dari kemunculan cahaya perak itu, yang kemudian mereka telah menemukan adanya kerangka raksasa yang telah tergeletak di tanah, menyebabkan Xiaoyan dan juga yang lainnya merasakan sulit bernafas dalam hal ini. Dan kerangka itu tidak memiliki hubungan dengan api surgawi ataupun segel roh, membuat raut wajah dari mereka semuanya terlihat kecewa. Namun ketika diperhatikan baik-baik, sepertinya kerangka yang telah tergeletak di tanah itu memiliki tekstur yang cukup mirip dengan sayap tulang yang ada di punggung dari Xiaoyan. Ketika cahaya perak yang ada di dalam tempat ini meresap sepenuhnya ke dalam tubuh dari Xiaoyan, akhirnya tekanan yang mereka rasakan juga telah menghilang. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam yang kemudian dia berkata, sungguh tekanan yang begitu kuat. Pandangan mata dari Xiaoyan melihat pada kerangka yang tergeletak, yang kemudian dia mengatakan, jika aku tidak salah ingat itu seharusnya adalah leluhur tua dari klan Phoenix Iblis Surga yang ada di dalam benua Dodi. Karena mereka memiliki garis keturunan yang sama, maka dari itu memiliki daya tarik dan juga timbal balik yang sangat kuat. Sepertinya raungan hitam yang agung dan juga dua makhluk yang lainnya adalah pengikut setia dan merupakan mantan pengawal dari leluhur tua klan Phoenix Iblis Surgawi ini. Setelah kematian dari makhluk besar ini, membuat raungan hitam yang agung dan juga dua penjaga yang lainnya enggan untuk pergi. Mereka menjaga jenazah dari makhluk ini. Le Shaolong tiba-tiba saja mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, kenapa Anda membuat penilaian seperti itu? Zenny kemudian menimpali, Senior Shaolong, Anda benar-benar memiliki kebiasaan lama yang cukup sulit dihilangkan. Bayangan ungu kemudian menimpali, Kakak Zenny, cepat beritahu kami kebiasaan lama apa yang dimiliki oleh Senior Le Shaolong. Zenny tersenyum sambil melirik Le Shaolong yang telah menggaruk kepalanya, dan kemudian Zenny berkata, kau tahu kan, dulu Senior Le Shaolong bekerja sebagai asisten manajer di dalam rumah lelangku. Apapun yang belum pernah dia lihat sebelumnya, maka dia akan tanyakan secara detail sampai benar-benar memahami sepenuhnya. Itu adalah kebiasaan lama yang tidak bisa dihilangkan. Pandangan mata dari Zenny kemudian melihat ke arah Xiaoyan sambil mengatakan, Tuan Muda Xiaoyan, Anda harus segera menjelaskan pada Senior Le Shaolong. Pada akhirnya Xiaoyan pun menceritakan asal-usul sayap tulang yang ada di punggungnya kepada semua orang. Setelah mendengarkan tentang pemahaman dan juga pengalaman dari masa lalu Xiaoyan, mereka akhirnya merasa bahwa penilaian Xiaoyan sangatlah akurat, dan hati dari Le Shaolong serta yang lain terlihat nampak gembira. Xiaoyan kemudian berkata, Tuan Da Xiaoyan, selamat, sepertinya ini adalah berkah untuk Anda. Pertama-tama mungkin Anda harus menggabungkan sayap dari kerangka ini dengan sayap kerangka tulang milikmu, dan mungkin pada saat itu baru kita bisa membicarakan untuk mencari api surgawi dan juga segel roh. Zenny juga berkata, karena sayap tulang yang ada di tempat ini adalah sayap leluhur klan Phoenix Iblis Surgawi,
maka kompabilitasnya dengan sayap tulang yang dimiliki tuan muda Xiaoyan seharusnya sangat tinggi, dan itu akan sangat meningkatkan kualitas sayap tulang yang kau miliki. Mendengarkan hal seperti ini membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan detik berikutnya pandangan mata Xiaozan, Zhenny, dan juga Xiaoyan melihat pada pintu gerbang yang ada di dalam ruangan ini. Mereka juga penasaran apa sebenarnya yang ada di balik pintu gerbang bercahaya itu. Namun sebelum masuk ke sana, Xiaoyan akan menggabungkan sayap tulang dari kerangka ini dengan sayap tulang miliknya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Xiaoyan benar-benar mampu menggabungkan sayap tulang itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol.